Kami mahasiswa dari Universitas Mahasiswa Denpasar, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas D Manajemen Pagi. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Operasional yang diampu oleh Bapak Ikomang Oke Permadi SEML. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nikita Anjani, nomor absen 22. Saya Sasniadi Winta Suwati, nomor absen 13. Saya Ida Yudhadina Sumadewi, nomor absen 17. Saya Agung Bagus Rama Pranata, nomor absen 18. Saya Ari Putra Nikawo Putra, nomor absen 27. Saya Redrita Brigitarigan, nomor absen 15. Sekian perkenalan dari kami. Di sini kami akan menampilkan hasil video presentasi kami. Selamat menyaksikan. Baik, materi yang pertama yaitu ada pengertian kapasitas. Kapasitas merupakan suatu jumlah output yang dihasilkan oleh suatu sistem produksi dalam periode tertentu. Adapun beberapa cara untuk mengukur kapasitas. Adapun yang pertama yaitu ada kapasitas desain. Yang kedua ada kapasitas efektif. Yang ketiga ada kapasitas aktual. Next yaitu ada peran kapasitas dalam manajemen operasional. Yang pertama yaitu ada perencanaan produksi. Yang kedua yaitu ada pengambilan keputusan. Yang ketiga ada manajemen biaya. Yang keempat yaitu ada pelayanan pelanggan. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh manajer operasional untuk mengelola kapasitas, yaitu yang pertama yaitu ada strategi lead, yang kedua strategi edge, yang ketiga ada strategi match. Baik, di sini selanjutnya ada perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas adalah proses yang menentukan kemampuan sebuah organisasi untuk memenuhi permintaan produk atau layanan dalam waktu tertentu. Kapasitas adalah output maksimum yang bisa dihasilkan dalam kondisi normal. Tujuan utama perencanaan kapasitas adalah untuk menyeimbangkan sumber daya yang ada, seperti mesin dan tenaga kerja dengan kebutuhan pelanggan. Ada beberapa tujuan spesifik, yaitu memastikan kemampuan produksi sesuai dengan permintaan pasar, mengoptimalkan sumber daya manusia atau alam, mengurangi biaya, menghindari kekurangan atau kelebihan kapasitas, dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya itu ada metode perencanaan kapasitas yang mencakup kapasitas requirement planning, yang dimana artinya menghitung kebutuhan kapasitas berdasarkan jadwal produksi induk. Yang kedua itu ada overall factor effort, yang dimana pendekatan kasar dengan faktor rata-rata. Yang ketiga itu ada capacity quotient, yang dimana menyediakan cadangan kapasitas untuk mengaktifasi ketidakpastian. Yang keempat itu ada allocation tree, yang dimana itu membantu dalam pengambilan keputusan investasi kapasitas dengan mempertimbangkan risiko dan probabilitas. Selanjutnya itu ada contoh pengaplikasiannya, yang dimana sebuah perusahaan konveksi memiliki kapasitas desain 10.000 unit per bulan. Namun karena keterbatasan jam kerja dan mesin, kapasitas efektif hanya 8.000 unit. Output aktual yang dicapainya 7.000 unit. Nah, untuk utilizationnya 7.000 per 10.000 dikali 100% mendapatkan hasil 70%, dan efisiensinya itu 7.000 per 8.000 dikali 100% mendapatkan hasil 87,5%. Hasil ini menunjukkan bahwa kapasitas masih dapat ditingkatkan mendekati kapasitas efektif. Faktor yang mempengaruhi perencanaan kapasitas mencakup permintaan pasar, teknologi, ketersediaan sumber daya, kebijakan manajemen, dan faktor eksternal. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai analisis titik impas. Titik impas disebut juga break even point atau BEP, adalah suatu kondisi di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak mengalami untung maupun rugi. Tujuan analisis titik impas yang pertama, mengetahui jumlah minimal penjualan agar tidak rugi.
Yang kedua, menjadi dasar penentu target laba. Dan yang ketiga, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan produksi. Unsur-unsur dalam analisis titik impas, yang pertama ada biaya tetap, yaitu biaya yang tidak berubah meskipun produksinya berubah. Contohnya gaji manajer dan sewa gedung. Yang kedua, biaya variabel, yaitu biaya yang berubah seiring dengan perubahan volume produksi. Contohnya bahan baku dan upah langsung. Yang ketiga ada harga jual per unit, yaitu harga yang ditetapkan untuk setiap unit produk. Yang keempat ada volume penjualan, yaitu jumlah unit barang yang dijual. Dan yang terakhir ada laba, yaitu selisih antara pendapatan dengan total biaya. Berikut rumus titik impas. Yang pertama ada rumus dalam unit, yaitu BEP sama dengan FC per P dikurangi VC. Yang kedua ada rumus dalam rupiah, yaitu BEP sama dengan FC per 1 dikurangi VC per P. Yang ketiga ada target laba. Jika perusahaan ingin mencapai laba tertentu, Q sama dengan FC plus target laba per P dikurangi VC. Contoh perhitungan. Sebuah perusahaan memproduksi tas dengan data berikut. Biaya tetap atau FC sama dengan 50 juta rupiah. Biaya variabel per unit atau VC sama dengan 100.000 rupiah. Harga jual per unit atau P sama dengan 150.000 rupiah. Pertanyaannya, yang pertama, berapa BEP dalam unit? Yang kedua, berapa BEP dalam rupiah? Yang ketiga, jika ingin memperoleh laba sebesar 25 juta rupiah, berapa unit yang harus dijual? Jawabannya yang pertama, berapa BEP dalam unit? BEP sama dengan 50 juta dibagi dalam kurung 150.000 dikurangi 100.000 sama dengan 50 juta dibagi 50.000 sama dengan 1000 unit. Yang kedua, berapa BEP dalam rupiah? BEP sama dengan 50 juta dibagi dalam kurung 1 dikurangi 100.000 per 150.000 sama dengan 50 juta dibagi dalam kurung 1 dikurangi 0,667 sama dengan 50 juta dibagi 0,333 sama dengan 150 juta rupiah. Yang ketiga, jika ingin memperoleh laba sebesar 25 juta rupiah, berapa unit yang harus dijual? Target laba Q sama dengan dalam kurung 50 juta ditambah 25 juta dibagi dalam kurung 150.000 dikurangi 100.000 sama dengan 75 juta dibagi 50.000 sama dengan 1.500 unit. Interpretasinya, perusahaan harus menjual 1.000 unit untuk titik impas. Jika penjualan 1.500 unit, perusahaan mendapat laba sebesar 25 juta rupiah. Penerapan pohon keputusan adalah suatu alat bantu dalam pengambilan keputusan yang digambarkan dalam bentuk diagram bercabang. Setiap cabang menggambarkan alternatif keputusan, kemungkinan peristiwa atau probabilitas, dan hasil atau payoff. Penerapan pohon keputusan ini biasanya diambil ketika terjadi ketidakpastian dan juga risiko. Adapun tujuan dari penerapan pohon keputusan yaitu yang pertama, membantu manajer mengevaluasi alternatif keputusan dengan mempertimbangkan kemungkinan hasilnya. Yang kedua, menyediakan gambar visual yang sederhana tetapi sistematis. Yang ketiga, menghitung nilai harapan atau biasa disebut dengan MAV dari setiap alternatifnya. Yang keempat, membantu memilih strategi terbaik berdasarkan risiko dan juga keuntungannya. Yang berikutnya adalah komponen dalam penerapan pohon keputusan. Yang pertama, node keputusan, dilambangkan dengan kota, yang artinya titik di mana keputusan harus diambil. Yang kedua, node kejadian, dilambangkan dengan lingkaran, artinya di mana titik tersebut peristiwa terjadi secara probabilistik. Yang ketiga, cabang, yaitu kemungkinan menghubungkan antara node, menggambarkan alternatif keputusan dan juga kemungkinan sesuatu terjadi. Yang keempat, probabilitas, yaitu angka yang menunjukkan terjadinya suatu peristiwa. Yang kelima adalah payoff,
yaitu keuntungan, biaya, dan laba yang diperoleh dari suatu hasil alternatif. Yang berikutnya adalah rumus harapan, yaitu MEV sama dengan sigma dalam kurung probabilitas dikali nilai hasil. Biasanya alternatif dengan MEV terbesar dipilih sebagai keputusan terbaik. Investasi yang dipicu oleh strategi adalah pengeluaran modal atau capital investment yang dilakukan perusahaan untuk mendukung strategi bisnis dalam jangka panjang. Jadi, investasi tidak hanya digunakan hanya pada saat ini saja, tetapi juga akan diarahkan agar selaras dan sesuai dengan visi, misi, dan juga tujuan dari strategis perusahaan tersebut. Adapun contoh bentuk investasi strategi, yaitu yang pertama, teknologi dan otomatis, yaitu digunakan untuk mendukung strategi efisiensi dan juga inovasi. Yang kedua, lokasi dan fasilitas, yaitu investasi dalam pembangunan pabrik, gedung, dan kantor di lokasi yang strategis guna mendukung distribusi dan akses pasar. Yang ketiga, sumber daya manusia, dilakukan pelatihan, pengembangan, dan perekrutan tenaga kerja yang sesuai dengan strategi pertumbuhan. Yang keempat, riset dan pengembangan atau biasa disebut dengan R&D, yaitu mendorong strategi diferensiasi produk. Yang kelima, sistem informasi dan digitalisasi, seperti ERP, e-commerce, big data, yang bertujuannya untuk mendukung strategi integrasi dan juga layanan pelanggan. Yang berikutnya adalah hubungan antara investasi dan juga strategi, yaitu yang pertama, strategi biaya rendah atau biasa disebut dengan cost leadership, yaitu investasi pada teknologi produksi massal, otomatisasi, dan juga supply chain efisien. Yang kedua, strategi diferensiasi, yaitu investasi pada R&D, desain produk unik, dan juga kualitas layanan. Yang ketiga, strategi fokus pasar, yaitu investasi pada lokasi cabang daerah dengan menargetkan promosi dan juga layanan pelanggan khusus. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pentingnya lokasi strategis. Pemilihan lokasi sangat penting bagi setiap bisnis dan merupakan kunci dari segala aspek pemasaran. Lokasi strategis menjadi salah satu faktor penting dan sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Dalam pemilihan lokasi, pemilik usaha harus mempertimbangkan faktor-faktor pemilihan lokasi. Karena lokasi usaha adalah aset jangka panjang yang berdampak pada kesuksesan itu sendiri. Dan yang kedua yaitu proses penentuan lokasi yang strategis. Dalam membangun usaha baru atau bisa disingkat menjadi startup, salah satu keputusan strategis yang sangat penting adalah pemilihan lokasi usaha. Lokasi hanya bukan menjadi tempat beroperasinya bisnis, tetapi juga menentukan visibilitas, aksesibilitas, efisiensi operasional, hingga daya saing usaha di pasar. Dan lokasi yang tepat memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mengakses produk atau layanan. Berikutnya juga ada faktor-faktor penentu lokasi, yaitu yang pertama ada lingkungan sosial dan demografis, karakteristik masyarakat sekitar termasuk budaya kebiasaan dan daya beli. Yang kedua ada sumber daya alam dan tenaga kerja, ketersediaan bahan baku serta ketenaga kerjaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha. Yang ketiga ada kedekatan ke pasar, lokasi dekat dengan konsumen potensial lebih menguntungkan. Yang keempat ada fasilitas dan transportasi, infrastruktur jalan, sarana distribusi serta aksesibilitas yang memadai. Yang kelima yaitu potensi ekspansi dan kebutuhan energi ruang untuk memperluas usaha, ketersediaan listrik atau utilitas lainnya. Dan adapun faktor-faktor tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan. Kepentingan strategis keputusan tata letak. Nah, menurut Hedger dan Renda, tata letak merupakan suatu keputusan yang memutuskan efisiensi operasi secara jangka panjang. Tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, kontak dengan pelanggan, dan citra perusahaan. Tujuan dari strategi tata letak adalah untuk mengembangkan sistem tata letak yang ekonomis. Namun,
tetap sesuai dengan strategi bersaing perusahaan. Hal ini menjadikan tata letak sebagai satu keputusan strategi yang krusial, sebab kesalahan dalam menentukan tata letak akan sulit diperbaiki dan berdampak jangka panjang terhadap produktivitas maupun efisiensi biaya. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tipe-tipe tata letak gudang, retail, dan kantor. Nah, pertama itu tata letak gudang ataupun warehouse layout. Tata letak gudang berfungsi untuk mengoptimalkan ruang penyimpanan, mempercepat aliran barang, dan meminimalkan biaya operasi. Nah, tipe-tipe tata letak gudang yang terbagi menjadi 4, yaitu Straight Line Layout, U-shaped layout, L-shaped layout, dan fishbone layout. Nah, yang kedua yaitu tata letak retail. Tata letak retail berfokus pada kenyamanan pelanggan, penataan produk, serta peningkatan penjualan. Tipe-tipe tata letak retail yaitu grid layout, dan yang kedua yaitu free flow layout. Nah, yang ketiga itu loft ataupun racetar layout. Dan yang selanjutnya yaitu tata letak kantor ataupun office layout. Tata letak kantor bertujuan meningkatkan produktivitas, komunikasi, dan kenyamanan kerja. Tipe-tipe tata letak kantor pertama yaitu open office layout, yang kedua itu close ataupun private office layout, dan yang ketiga itu combination ataupun hybrid layout. Yang keempat yaitu team based layout, dan yang kelima co-working ataupun hot desking layout. Tata letak berorientasi pada produk dan berorientasi pada proses. Yang pertama yaitu tata letak yang berorientasi pada produk. Tata letak ini merupakan metode pengaturan penempatan stasiun kerja yang berdasarkan operasi sebuah produk. Strategi ini dirancang untuk memproduksi produk-produk dengan variasi yang rendah dan volume yang tinggi. Baik, yang kedua yaitu ada tata letak yang berorientasi pada proses. Dalam tata letak ini, mesin atau peralatan yang memiliki kesamaan fungsi ditempatkan dalam satu ruangan tertentu. Tata letak ini biasanya dipergunakan oleh perusahaan untuk memenuhi pesanan yang dimana terdapat banyak pesanan yang berbeda baik dalam bentuk, kualitas, maupun jumlahnya. Sekian video presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.